Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Tentunya SLMTTV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV hadir dengan sebuah kisah film Amar. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia cerita selengkapnya. Film ini diawali di sebuah bar mewah bintang 5 dan terlihat bahwa tokoh utama di film ini yang bernama Amarnath dan kawan-kawannya sedang mengadakan pesta minum alkohol. Kemudian saat mereka sedang berbincang-bincang, ada 3 orang preman yang melakukan pelecehan seksual ke seorang gadis. Kemudian Amar yang melihat gadis tersebut diperlakukan tidak baik langsung maju membela gadis tersebut dan memukuli ketiga preman itu. Kemudian salah satu preman memanggil temannya yang lain dan kini Amar terlihat sedang berhadapan dengan kelompok preman tersebut yang berniat mengeroyoknya. Akan tetapi Amar yang marah langsung meluapkan amarahnya kepada preman-preman tersebut dan dia pun berhasil menghabisi semuanya dengan mudah. Singkatnya, pesta minuman tersebut telah usai. Lalu saat di perjalanan bersama temannya, Amar dengan terpaksa menurunkan kawannya padahal sebelumnya dia berniat mengantarkan kawannya tersebut ke halte bus. Namun di perjalanan kawannya bertanya kepada Amar tentang rumornya kalau selama ini Amar kaya karena menipu orang. Kesal mendengarnya, dia pun menyuruh kawannya tersebut untuk turun dan memberikan sejumlah uang yang sangat banyak. Ketika sampai di rumah, terlihat ibunya sedang menunggu Amar untuk makan malam. Tapi Amar mengatakan bahwa dirinya sudah makan di luar. Kemudian saat di kamar, Amar mendapatkan video dari temannya yaitu Ciku tentang seorang gadis desa bernama Bobby yang membuatnya tidak bisa tidur. Film kemudian flashback beberapa tahun yang lalu. Saat itu Amar masih menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi saat itu. Dia sedang terlibat perseteruan dengan para preman di kampusnya. Kemudian Ciku disuruh Amar menemui ibunya. Karena masalah telah selesai dan saat Ciku pergi, Amar langsung menghajar satu persatu walaupun Amar kalah jumlah, dia tetap bisa memberikan para preman tersebut pelajaran. Kemudian setelah pertarungan selesai, dia menyuruh ketua preman itu untuk menjual motornya seharga 2 lak dan menyuruhnya untuk memperpanjang masa berlakunya. Saat di rumah, Amar dimarahi ayahnya karena motornya tidak berada di garasi. Amar lalu menjawab bahwa dia habis berkelahi lalu memberikan motornya. Ibunya sampai tercengang dengan perkataan anaknya tersebut, lalu Amar mengatakan bahwa janjiku adalah hidupku. Keesokan harinya saat Amar sedang berjalan di atas jembatan, dia hampir saja mati karena diam-diam ada seseorang pengendara misterius yang memukul pinggang Amar dan Amar pun hampir terjatuh ke bawah jembatan. Tapi beruntungnya dia dengan sigap mencengkram pagar pembatas lalu Amar berlari mengejar orang itu yang ternyata adalah seorang wanita yang satu kampus dengan Amar. Lalu saat di kampus dia memarahi wanita tersebut yang berpakaian terbuka dan hampir membuatnya mati. Tapi si wanita itu terlihat tidak peduli dengan Amar dan langsung pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah lalu memperlihatkan seorang pengemis yang meminta makan kepada ayah Amar, lalu saat ingin mengembalikan wadah makannya, si pengemis tadi mengatakan bahwa dia saudara iparnya dan kakak dari istrinya. Lalu orang tersebut dibawa pulang ke rumahnya dan di sana istrinya sangat antusias karena mendengar bahwa kakaknya tidak meninggal tenggelam dan si orang tadi juga berhasil mengambil hati Amar, lalu tinggal di rumah tersebut. Besoknya terlihat wanita yang memukul Amar waktu itu adalah Bobby dan sekarang Bobby sedang mempresentasikan ide besarnya untuk penghijauan. Kemudian saat presentasi berlangsung, Amar dengan santainya membantah ide Bobby, lalu menjelaskan idenya yang lebih fantastis yaitu dengan membuat bola dari pupuk dan di dalamnya terdapat benih pohon yang jika bola tersebut disebar lalu terkena hujan maka bibit dari pohon di dalamnya akan tumbuh. Bobby pun yang mendengar ide Amar langsung memujinya walau dia masih kurang akrab dengannya. Keesokan harinya teman-teman Amar langsung menuju lokasi untuk melakukan penghijauan di sebuah desa dan menyewa rumah sebagai tempat tinggal sementara. Lalu siang harinya mereka mengumpulkan para warga dan menjelaskan kedatangan mereka. Awalnya usaha mereka ditentang salah seorang warga tapi Amar berhasil membuat warga tersebut terdiam. Amar melihat Bobby yang sedang menikmati pemandangan di tengah hujan.
Lalu Amar menghampirinya dan membawakan payung, tapi payung tersebut malah dibuang oleh Bobby dan Amar pun pergi meninggalkannya. Malam harinya Amar dihubungi teman Bobby yang mengatakan bahwa Bobby demam dan ambulans yang membawanya mogok di tengah jalan. Kemudian Amar datang memperbaiki mobil tersebut lalu pergi ke rumah sakit terdekat. Besoknya Bobby yang kemarin sakit kini telah sembuh, lalu teman-teman Bobby memberikan apresiasi atas perlakuan baik yang telah Amar lakukan. Kemudian Bobby menambahkan daftar tempat yang akan mereka tuju dan sekarang mereka semua langsung menuju tempat tersebut. Tapi di tengah perjalanan salah satu anggota mereka yaitu Viswas menghilang dan mereka tidak bisa menghubungi handphonenya karena tempat ini tidak terjangkau oleh sinyal. Kemudian Amar memutuskan untuk melacak keberadaan Viswas melalui GPS. Lalu saat di jalan mereka menemukan bendera yang dibawa Viswas, tapi tidak menemukan motor Viswas dan orangnya. Kemudian Amar melihat di sebuah pohon kalau ada bekas goresan di sana, dan ada juga bekas pengereman ban di bagian pinggir jalan. Lalu Amar menyimpulkan kalau Viswas sebenarnya jatuh ke jurang, dan saat itu juga dia mendengar suara Viswas yang meminta tolong tapi tidak menemukan keberadaannya. Amar kemudian mengambil sebuah drone untuk mencari Viswas dan benar saja Viswas ada di bawah sana. Lalu Amar menyuruh Chico melepas celananya dan pergi ke bawah untuk menyelamatkan Viswas. Singkatnya Amar berhasil menarik Viswas dari pinggir tebing dan membawanya ke atas. Viswas yang mengalami luka akibat kecelakaan tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sementara Ciku yang mencari celananya malah ditertawai oleh Amar. Rupanya celana Ciku malah dibuang oleh Amar. Tidak lama kemudian Bobby yang sebelumnya tidak suka kepada Amar malah memeluknya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Amar rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Viswas. Suatu hari Amar menemui Bobby di sebuah sungai kecil. Lalu di bawah rintikan hujan Bobby mengungkapkan kalau dia bisa mati kapan saja karena selama ini dia mengidap penyakit kanker otak. Dan Bobby juga mengungkapkan perasaannya kepada Amar tapi dia tidak bisa jatuh cinta kepadanya dan menyuruh Amar untuk mencari orang lain. Amar yang mendengar perkataan tersebut malah membuatnya galau dan sedih karena selama ini Bobby menyembunyikan penyakitnya. Keesokan harinya Amar memutuskan teman-temannya untuk mengemudi pada kecepatan 90 km per jam saja. Lalu Bobby yang mendengarnya malah marah ke Amar karena dia tidak butuh dikasihani dan dia bilang kalau dia suka kecepatan. Lalu saat hujan sudah reda Bobby memutuskan untuk pergi sendiri tapi dari arah belakang terlihat kalau Amar diam-diam mengikutinya. Kemudian keduanya berhenti di suatu tempat karena kabut dan di sana Bobby langsung memarahi Amar yang mengikutinya. Dia juga bilang ke Amar untuk meninggalkannya seorang diri. Lalu saat Bobby ingin pergi, Amar memanggilnya dan mengatakan walau Bobby hidup hanya 6 hari, 6 minggu, 6 bulan atau hidup selama 6 tahun, dia akan selalu menjadi wanita satu-satunya di hidupnya dan Amar juga mengatakan kalau dia mencintainya. Akhirnya berkat perkataan Amar, hati Bobby yang telah lama terkunci pun terbuka dan mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke rumah. Saat di kampus, Amar memberikan nomornya ke Bobby dan semenjak hari itu keduanya menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Bagaikan bumi hanya milik berdua saja. Tapi suatu hari Amar menjadi cemas karena dia tidak mendapatkan kabar pagi itu dari Bobby yang ternyata Bobby saat itu sedang kontrol di rumah sakit dan sekarang Amar bilang ke Bobby kalau dia menunggu kedatangannya di kampus. Sesampainya Bobby di sana, hujan ikut turun membasahi keduanya. Kemudian Bobby mengungkapkan kepada Amar kenapa dia sangat senang menikmati bermandikan hujan. Saat Bobby masih berumur 10 tahun, ibunya meninggal karena kanker, dan ibunya Bobby sangat menyukai hujan. Setiap hujan turun, ibunya selalu menarik Bobby keluar untuk menikmati berdiri di tengah hujan. Dia bermain bersama, menari bersama, dan kini kisah tersebut tinggal kenangan. Sekarang Bobby sendirian dan sejak itu Bobby selalu berdiri di tengah hujan seperti saat ini. Dan Bobby bilang ayahnya adalah orang yang hebat karena dia merawat ibunya dengan sangat baik bahkan setia sampai ibunya tiada. Padahal anggota keluarga lainnya memaksa ayahnya untuk menikah lagi. Kemudian Bobby bilang kalau sebelumnya banyak pria yang melamar dirinya, tapi saat Bobby mengatakan dia mengidap kanker, semua orang itu malah mundur. Tapi menurut Bobby, Amar adalah orang yang istimewa. Dia tetap bertahan walau mengetahui bahwa Bobby mengidap kanker bahkan peduli padanya. Dan dia juga melihat Amar seperti ayahnya sendiri. Lalu Bobby mengatakan ke Amar kalau dia sebenarnya tidak mengidap kanker. Namun Amar kesal bercampur bahagia karena dia merasa ditipu Bobby selama ini. Tapi sisi lainnya perasaan Amar dibalas oleh Bobby dan semenjak hari itu keduanya mulai berpacaran.
Suatu hari Amar yang berada di rumah dibawa ke kantor polisi karena dicurigai melakukan perampokan. Dan ibunya yang melihat Amar ditangkap langsung memberitahukan hal tersebut ke suaminya. Lalu berita tentang seseorang mahasiswa melakukan perampokan pun viral di internet dan ayahnya Amar lalu melihat berita tersebut sembari mengemudikan mobilnya. Sayangnya karena hal tersebut ayahnya Amar harus terlibat kecelakaan di jalan dan di kantor polisi. Rupanya mereka salah orang dan yang melakukan perampokan tersebut adalah teman Amar yang memakai data diri Amar. Kemudian sebelum Amar pergi, temannya meminta tolong ke Amar untuk menolong dia dan putrinya dikarenakan pria tersebut melakukan perampokan itu untuk membayar biaya operasi anaknya. Sesampainya di rumah, Amar dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengiris hati. Rupanya ayah Amar meninggal dalam kecelakaan tersebut. Besoknya Amar masih mencari cara bagaimana mendapatkan uang untuk biaya operasi anak temannya dan Amar mencoba cara cepat dengan bermain judi. Namun uang tersebut masih belum cukup membiayai operasi itu. Lalu Bobby menyarankan Amar untuk ikut dalam perlombaan balap motor karena jumlah uang untuk pemenangnya adalah 15 lak. Besoknya Amar mengikuti saran Bobby dan dalam balapan itu Amar berhasil mempertahankan posisinya di nomor 1. Namun saat lap terakhir, Amar malah terjatuh yang membuatnya mengalami luka yang cukup berat hingga dirawat beberapa hari. Singkatnya Amar kini sudah kembali pulih dan Bobby bersedia memberikan Amar uang untuk biaya operasi itu. Lalu operasi tersebut dilaksanakan dan operasi itu pun berhasil. Suatu hari Bobby bilang ke Amar kalau besok dia dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang terkaya di dunia yaitu Dr. Arun Sabaih. Kemudian Amar bilang ke Bobby bahwa dia akan datang ke sana lalu memasangkan cincin di jari manis Bobby di depan banyak orang. Kemudian hari lamaran tersebut datang dan dilaksanakan di dalam sebuah kapal pesiar. Lalu saat pesta sedang berlangsung, Amar muncul dengan memainkan sebuah piano tetapi dia tidak langsung memasangkan cincin melainkan pergi meninggalkan Bobby. Bobby yang bingung kemudian meminta izin untuk pergi selama 1 menit untuk mencari Amar. Lalu dia bertemu dengan Amar di luar ruangan pesta. Bobby bertanya kenapa tidak memasangkan cincinnya. Kemudian Amar yang setengah mabuk mengatakan ke Bobby bahwa dia bukan apa-apa dibanding calon suami pilihan ayahnya. Lalu Bobby mengatakan kalau dia tidak mencintai uang melainkan Amar. Lalu Amar tertawa dan berbohong kalau dia sama sekali tidak mencintai Bobby. Bahkan dia merasa jijik melihat wajah Bobby. Amar kemudian mengarang cerita kalau suatu hari dia bertemu dengan ayah Bobby, lalu memperlihatkan foto dia dengan putrinya, tapi kata Amar ayahnya malah ketakutan dan bertanya apa permintaan Amar. Lalu Amar mengatakan 50 crore dan dia langsung memberinya. Jadi singkatnya Amar menjual cinta demi uang. Kemudian Amar memperlihatkan bukti uang yang masuk ke rekeningnya lalu mengusir Bobby untuk pergi. Bobby yang kesal pun pergi meninggalkan Amar dan memutuskan untuk putus lalu menikah dengan Arun. Kembali ke waktu sekarang, Amar terlihat terus-terusan menelpon Cuki namun tidak diangkatnya dan besoknya Amar datang ke rumah Cuki yang berada di Swiss dengan pamannya untuk mengecek handphone milik Cuki yang berdering atau tidak dan saat dihubungi ternyata ponselnya berdering. Kemudian mereka mengobrol tentang di mana Ciku mendapatkan video gadis yang mirip Bobby itu. Ciku lalu mengatakan kalau dia saat itu datang ke sebuah sekolah dan melihat gadis tersebut, lalu merekamnya dan mengirimkan ke Amar. Setelah itu Ciku malah marah ke Amar karena sikapnya yang dinilai buruk karena dia rela menipu cintanya Bobby demi sebuah uang. Ternyata hal tersebutlah yang membuat Amar dijuluki sebagai penipu. Kemudian Cuki memberikan alamat sekolah itu dan Amar dengan pamannya pun bergegas pergi ke sana, tapi sesampainya di sekolah tersebut, suster yang lebih senior mengatakan kalau tidak ada suster yang bernama Bobby di sana. Amar kemudian menunjukkan fotonya dan ternyata wanita itu bernama Lisa yang sekarang dipindah tugaskan ke rumah sakit untuk merawat pasien korban kecelakaan. Amar pun langsung ke sana dan menyamar sebagai salah satu pasien. Lisa pun datang dan saat Amar menyebutkan namanya, suster tersebut sama sekali tidak terkejut dan bersikap biasa saja yang membuat Amar semakin gelisah. Besoknya saat sedang sarapan di sebuah kafe, Amar melihat biarawati itu lagi dan tiba-tiba ada seekor anak anjing yang menghampiri Lisa. Lantas Lisa pun menggendong anak anjing tersebut dan mencari siapa pemiliknya. Lalu Amar datang dan mengaku sebagai pemilik anak anjing tersebut. Dan Lisa pun memberikan anak anjing itu kepada Amar, yang membuatnya mengingat momen saat-saat dia masih bersama Bobby. Lalu ia pergi meninggalkan Lisa dan Lisa juga bersikap biasa saja kepada Amar. Siang harinya Amar mengikuti Lisa lalu memanggilnya dengan sebutan Bobby. Namun Lisa malah mengatakan kepada Amar kalau dia mengikutinya dari tadi dan bilang kalau Amar salah orang, lalu pergi meninggalkan Amar. Malam harinya Amar semakin penasaran dengan Lisa dan mengatakan ke pamannya kalau dia akan bergerak sendiri lalu pamannya boleh bebas kemana saja. Setiap hari Amar selalu membuntuti Lisa kemanapun dia berada dan sampai di kediaman ayahnya Lisa lalu terungkap bahwa Lisa sebenarnya adalah Bobby. Bobby lalu mengatakan kepada ayahnya kalau Amar telah datang dan meminta ayahnya untuk membantunya dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Besoknya mobil yang dikendarai oleh Amar sendirian dihampiri sekelompok geng motor yang membawa Amar ke suatu tempat. Di sana tanpa basa-basi Amar langsung menghajar seorang anggota geng tersebut.
Lalu anggota geng yang lainnya ikut menyerang Amar, bahkan ada yang berusaha membunuh Amar menggunakan pisau. Tetapi dalam waktu singkat, Amar berhasil memberikan pelajaran ke orang-orang tersebut. Kemudian dia membuka penutup muka salah seorang geng itu dan dia mengetahui kalau yang mengirim mereka adalah ayah dari Bobby. Saat itu juga Amar pun langsung datang lagi ke rumah ayahnya Bobby dan di sana Amar marah kepada ayahnya Bobby yang memisahkan hubungan mereka hanya karena status sosialnya dan memberikan Amar sejumlah uang agar dia pergi dari kehidupan Bobby. Kemudian setelah hari itu, Bobby, ayahnya, dan Arun memutuskan untuk melakukan pernikahan di Swiss. Sekalian mereka menetap di sana. Setiap hari, Bobby berusaha melupakan Amar dan mengenal lebih dekat tentang Arun. Namun suatu hari Arun terjatuh saat sedang melakukan paragliding yang membuatnya tewas di tempat. Ia meninggal 10 hari sebelum pernikahannya. Setelah itu, Bobby pun menjadi pendiam dan tidak berbicara pada siapapun, bahkan kepada ayahnya. Dia juga tidak keluar rumah saat ada hujan. Suatu hari Bobby menyuruh ayahnya ke gereja dan di sana Bobby memutuskan untuk menjadi biarawati. Amar yang kini mengetahui kebenarannya memutuskan untuk mencari Bobby lalu menemuinya di parkiran sekolah. Di sana Amar yang bertemu Bobby langsung mengatakan kalau dia mencintainya, tetapi keduanya malah berakhir di kantor polisi. Di sana Amar dicurigai sebagai orang aneh yang mengejar-ngejar Lisa. Namun Amar membantahnya lalu bilang ke polisi kalau dia mengejar Bobby bukan Lisa dan menyuruh polisi melihat paspornya. Benar saja saat dicek namanya adalah Bobby yang berasal dari India. Di lain tempat paman Amar mendatangi rumah seorang gadis desa dan di sana dia menggodanya. Namun dia juga malah berakhir di kantor polisi. Di sana paman Amar mengatakan ke polisi kalau yang menemukan Swiss adalah Mr. Amar dan akhirnya Amar pun dipanggil lagi. Lalu setelah mengetahui masalahnya, Amar mengatakan ke gadis tersebut bahwa pamannya mencintai dirinya dan beruntungnya perasaan si paman diterima oleh si gadis. Suatu hari Amar bertemu dengan Bobby yang sedang melihat pemandangan indah di dekat tebing. Kemudian Amar langsung menghampiri Bobby, namun Bobby yang melihat Amar malah pergi menjauh darinya. Amar lalu mengejarnya tapi Bobby menyuruh Amar untuk tidak mengikutinya dan berhenti mengambil kebahagiaannya dan dia pun pergi meninggalkan Amar. Suatu pagi, paman Amar meluapkan seluruh kekesalannya karena melihat pujaan hatinya direbut oleh pria lain. Suatu hari Amar mengadakan pidato di aula sekolah tentang seseorang yang sangat istimewa baginya, yaitu Bobby. Kemudian saat pidato telah usai, Bobby marah terhadap Amar yang memakai panggilan Bobby, tapi Amar sebenarnya sudah menghancurkan hatinya hanya demi uang. Mendengar hal tersebut, Amar tidak menjawab sepatah kata pun terhadap Bobby dan Bobby pun pergi. Lalu saat sedang sendirian melihat pemandangan, dia didatangi ayahnya yang menegurnya kalau yang dilakukan Bobby selama ini adalah salah. Lalu dia menceritakan saat 11 hari upacara kematian ayah Amar, dia berkata pada Amar kalau putrinya pasti sudah bilang tentang ibunya yang telah lama meninggal. Kemudian putrinya sebelumnya belum pernah menceritakan seseorang pria ke ayahnya. Namun suatu saat dia bercerita tentang Amar dan semenjak itu anak buahnya mulai mengikuti Bobby dan Amar yang kemudian mengetahui kalau keduanya saling mencintai. Tapi di sana ayah Bobby menyuruh Amar meninggalkan anaknya demi kebahagiaan Bobby dan Amar harus melanggar janjinya terhadap Bobby selama ini jika ia ingin Bobby bahagia. Di dalam irama hujan, air mata terus membasahi pipi Amar dan pada akhirnya Amar pun mau tidak mau membiarkan seseorang yang dia cintai hidup bahagia ketimbang hidup dalam kesulitan bersama dirinya. Bobby yang mengetahui segalanya kini kesal terhadap ayahnya. Menurutnya ayahnya lah yang berbuat kesalahan dengan mengambil kebahagiaan anaknya lalu memberikan penderitaan ini kepadanya. Lalu dengan perasaan yang campur aduk dia pun pergi dari sana. Kebetulan di sana juga ada Amar dan temannya yaitu Chucky. Chucky juga langsung meminta maaf kepada Amar sebesar-besarnya karena tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Esok harinya Amar menemui ayah Bobby lalu dia berpamitan kepadanya karena tidak bisa membuat putrinya kembali mencintainya lagi. Lalu saat di bandara Bobby rupanya datang dan mengungkapkan perasaannya. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi Amar semata. Bahkan saat ingin menaiki pesawat dia masih mendengar suara Bobby. Singkatnya kini Amar telah sampai di rumah lalu terlihat ada banyak orang bersenjata di rumahnya. Lalu bagaikan takdir yang menyatukan keduanya, Bobby keluar dari dalam rumah Amar. Ternyata dia sebelumnya mendapatkan dukungan dari biarawati untuk bertemu dengan Amar. Dan dengan bantuan Darhan, Bobby pun bisa lebih cepat datang ke rumah Amar. Kemudian keduanya pun berpelukan dan film pun diakhiri dengan bersatunya Amar dan juga Bobby sebagai sepasang suami istri. Itulah tadi alur cerita film Amar. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.